No gold is not in her. She's a Ya, kembali lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl Denny. Kali ini kita kedatangan GTX 1060 3GB dari Palit Jetstream. Di sini memiliki 5 port display yang kita bisa gunakan. Ada 5 output dan di sini tebel banget ya heatsinknya, teman-teman bisa lihat. Di sini juga ada LED Palit dan memiliki backplate yang lumayan kokoh. Dia dari besi aluminium gitu. Ini tebel banget ya. 2,5 slot dia memakan tempatnya. Ini ada Jetstream dan juga ini profile ini menggunakan dual fan seperti ini ya. Bisa dilihat ya, ini keren banget. Juga untuk penampilannya ini unik ya. Di sini memiliki 6 power pin, menggunakan 6 power pin dan juga memori sebesar 3GB GDDR5. Ini tebel banget sih sekali lagi. Untuk GPU Z dan tech power up bisa kita tampilkan di sini. Kita bisa lihat bareng-bareng. Bisa di pause dulu untuk dilihat. Oke, so nggak perlu lama-lama lagi ya teman-teman. Kita langsung cek gimana performa dari Palit Jetstream GTX 1060 3GB ini. Nggak perlu lama-lama, let's go to the desktop. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1060 3GB dari Palit Jetstream ya. Sini kita bisa lihat untuk settingannya. Kita menggunakan settingan 1080p di Ultra dengan kita matikan VSync-nya ya teman-teman. Oke, VSync sudah dimatikan. FPS yang kita bisa dapat ada di 80 sampai 99. Aduh. Bisa dilihat ya. Di 77 ini playable banget. Kita pakai 1060 Palit Jetstream 3GB VRAM dengan memori GDDR5 ya. Kita di ultra nih teman-teman. Untuk suhunya juga bisa dilihat, suhunya masih tergolong cukup sangat baik ya, ada di bawah 70. Mungkin kita akan segera menyentuh di 70, cuman ini masih oke banget dipakai untuk gaming seperti game-game ini ya, yang tidak terlalu berat. Tapi game berat pun kayaknya sih masih bisa. Nanti kita akan tes selanjutnya. Kita lihat nih sekarang. Untuk FPS tadi nyentuh 100 di 90-an. Kita bisa lihat suhu ada di 71 derajat dengan usage di 98% ya. 98%. Jadi kalau teman-teman biasanya main game yang bukan kompetitif, kita biasanya itu akan menyalakan VSync agar FPS yang ditampilkan di monitor sesuai dengan refresh rate monitor kita. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih FPS yang didapat 60 terus karena kita hidupkan VSync, jadi di limit. Dan untuk usage-nya turun, suhunya pun bisa stabil di bawah 70. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke. Sekian pengetesan di sender, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1060 3GB dari Palit Jetstream. Kita lihat untuk settingannya di Watch Dogs 2. Kita main di 1080p. Untuk VSync kita off dan ini ada play dulu. Quality-nya kita main di high. Tapi kita coba di ultra dulu kali ya, rada maksain nggak apa-apa lah. Kita coba ya teman-teman. Wah. Ini kenapa ngedrop banget? Kenapa jadi 2 FPS begini? Oh enggak. Oke, kita di settingan ultra 1080p kita dapat di 30, tapi rada-rada ngedrop ya teman-teman. Dan sekali lagi ini juga karena ada efek dari recordingnya ya. Karena kita langsung menggunakan OBS untuk merekamnya. So, kita turunin di high aja. Terlihat untuk FPS yang didapat di high 1080p kita hampir menyentuh 60 FPS dengan usage di 99%. Ini udah nyaman banget ya teman-teman. Udah oke banget.
Mungkin ada sedikit drop sedikit aja. Oke, aman. Ini udah playable banget di high. Buat main tembak-tembakannya juga masih enak. Ini ada mobil, kita tes ya. Ini mobil keren banget. Oke, kita langsung tes. Oke banget. Ya, dia akan drop di kisaran di 50-an, yang dimana masih oke banget untuk 1060 di 2024 untuk main Watch Dogs 2 ini ya. Astaga. Oke. Saya masih bisa nih buat namatin Watch Dogs 2 menggunakan 1060, kayak masih oke banget. FPS yang didapat masih cakep. Ya, seperti inilah pengetesan Watch Dogs 2 di 1080p menggunakan settingan. Aduh, gak kenal lagi. Whatever lah. Menggunakan settingan high ya, preset high. FPS-nya masih oke. Mungkin kalau teman-teman mau stabil di 60-an terus, bisa coba turunkan settingannya ke medium. So, nggak perlu lama-lama lagi, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Wow! Ntar, gue selesaiin polisi dulu. Oke, lanjut. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1060 3GB GDDR5 dari Palit Jetstream. Kita langsung cek aja. Untuk settingan grafiknya ada di 1080p. Untuk phasingnya jangan lupa kita offin. Oke, kita apply dulu. Untuk grafiknya kita ada di low dengan AMD FSR 2.1 di setting auto ya. Kita langsung tes aja. Untuk FPS yang kita dapatkan ada di ini rada ngedrop ya di bawah 30, tapi sekali lagi ini karena record. Kalau tanpa record kita bisa dapat hingga 35 sampai 40-an FPS gitu ya teman-teman. Yang dimana 40 FPS untuk namatin Cyberpunk itu sih masih lumayan tergolong nyaman ya. Masih oke, masih bisa nyaman. Dan bisa ditambah lagi untuk FPS-nya tapi kalau kalian mau nambah FPS ya pasti dikorbanin untuk grafiknya. Jadi AMD FSR-nya dibikin jadi performance, pastinya dia akan bertambah dan lebih stabil ya. Bisa lihat kita bisa dapat di 40-an di sini. Cuman gambarnya rada-rada blurry. Tapi ya tergantung dari teman-teman aja kebutuhannya seperti apa. Tapi kalau dibilang untuk main Cyberpunk di 1080p ini masih tergolong nyaman. Seperti itu ya. So, ini tempat yang banyak lampu ke sana tuh. Tuh dapat di 30 fps. Tapi kalau tanpa record pastinya FPS-nya akan lebih ngeboost daripada yang sambil di record seperti ini ya. So, nggak perlu lama-lama lagi, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan dari GTX 1060 3GB GDDR5 dari Palit. Kita bisa lihat ya, di sini kita main Forza Horizon 5 dengan settingan, kita lihat bareng-bareng di sini. Untuk grafiknya di preset low 1080p. Bisa di sini, frame rate di unlock, kita nggak pakai phasing di sini. Kita langsung tes aja untuk performanya. Kita bisa lihat FPS yang didapat ada di 80-an. Tapi sekali lagi ya, ini karena record, pastinya kita akan ada pemangkasan dari FPS yang dihasilkan. Karena kalau tanpa record udah dites dapat di kisaran 90 sampai 100. Nah, kita bisa lihat nih di sini lancar banget ya teman-teman. Lancar, nggak ada drop, suhunya juga baik, bagus. Dan juga FPS yang didapatkan udah sangat playable ya. Untuk game seperti ini biasanya pun kita menggunakan phasing. Karena apa? Ini kan bukan game yang terlalu kompetitif, bukan game-game kompetitif ya. Jadi kita bisa hidupin di sini untuk vertical synchronization-nya seperti ini. FPS-nya akan otomatis lock di 60 dan suhu dari graphic card-nya pun akan terjaga lebih baik seperti itu. Ya, main Forza Horizon 5 mah udah aman ya, udah aman banget ini. Bisa lihat
Ini pakai VRAM 3GB dan ini sangat-sangat aman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1060 3GB GDDR5 dari Palit Jetstream. Kita langsung bisa lihat untuk settingan di sini kita 1080p uncap dan juga resolution scale di 100%, settingan grafik di rata kanan semua ya. Teman bisa lihat FPS yang didapat. Sebentar dulu. Ini max frame rate-nya udah di uncap ya? Udah. Kenapa dia kayak ngelock di 60 ya, teman-teman? Coba kita tes dulu. Loh. Literally kayak ketahan di 60 ya. Coba sebentar. Apa yang salah di sini? Alah, ini maaf, phishingnya lupa dimatiin. Nah, oke, kita bisa lihat di rata kanan 1080p kita bisa main stray di 70-an fps teman-teman. Kita bisa lihat usage-nya di 90-an, 96, 95 seperti itu. Dan ini udah worth it banget, udah beautiful banget. Ya, udah oke banget ya. Teman-teman bisa milih nih. 1060 3GB emang sepowerful ini, sepowerful itu. Tapi ya walaupun VRAM 3GB ini bisa jadi salah satu pilihan kalian sih. Apalagi yang hanya mengincar game-game e-sport mungkin. Game-game e-sport setting low 1060 3GB ini udah oke banget sih buat jadi salah satu pilihan buat kalian pilih untuk jadi daily gaming kalian. Graphic cards-nya ini udah oke banget. Suhu di 72 ya, bisa dilihat seperti itu ya. So untuk stray dia lolos lancar jaya banget ya. So kita lanjut lagi ke konklusinya. Let's go. Ya, sekian pengetesan dari GTX 1060 3GB GDDR5. Gimana menurut kalian? Ini versi yang lumayan unik ya, tebal, Jetstream, dan ini ada LED-nya keren banget. Di 2024 masih bisa banget jadi pilihan kalian. So, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa kalau kalian suka video seperti ini, subscribe, like, dan juga nyalain loncengnya. See you in the next video. Daryl Denny, signing out. Thank you. I know gold is not enough.